Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih perlindungan Tuhan, berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh ada, kami boleh bernafas, hidup oleh karena anugerah-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengar renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu tanda dari pertobatan ditunjukkan dengan kesediaan dan kerelaan untuk dibaptis. Baptisan air merupakan salah satu sakramen dalam gereja, dan ini menjadi simbol tentang kematian dan kebangkitan, secara khusus yaitu kematian bagi dosa dan kehidupan baru di dalam Tuhan. Ketaatan dan kerelaan untuk dibaptis ditunjukkan dengan teladan Tuhan sendiri, ketika Tuhan Yesus mau memberi dirinya dibaptiskan oleh Yohanes. Sekalipun Yohanes sempat menolak, tapi Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan kepada kita semua, agar kita dalam hidup ini senantiasa rela menggenapi kehendak Allah. Sekalipun ia sendiri adalah Allah, tapi ia mau merendahkan dirinya dan memenuhi apa yang telah ia tetapkan. Tidak seperti manusia yang banyak kali membuat aturan dan ketetapan, tapi ketika ia sendiri terjerat dengan aturannya, ia berusaha mendapatkan dispensasi atau pengecualian. Tapi Tuhan tidak demikian. Ia setia pada firman-Nya. Dalam ayat yang ke-13-16 kita membaca tentang 3 pribadi kealahan yang dinyatakan muncul bersama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah esa, satu kesatuan, satu hakikat kealahan. Meskipun kita tidak dapat mengerti secara detail dengan logika kita, tapi demikianlah Allah itu dinyatakan. Allah di sorga, Allah di bumi, dan Allah di hati setiap manusia. Dan kita telah mengenal Allah itu dari penyataan dirinya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu hal yang penting dalam pasal 3 buat kita semua adalah terdapat di ayat yang ke-8. Di situ tertulis, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Percuma saja saudara bila kita dibaptis, tapi hidup kita tidak berubah dan tidak berbuah di dalam Kristus. Pertobatan kita haruslah menunjukkan suatu transformasi hidup yang terwujud dalam sikap perilaku kita setiap hari. Jangan kita hanya berpura-pura bertobat, seperti halnya orang-orang Farisi dan Saduki yang sangat menyukai legalisme, tapi tidak hidup dalam kasih sebagai buah dari pertobatan. Kita tidak dapat berbangga atau sombong secara lahiriah, karena asal-usul keturunan yang mungkin nampaknya unggul secara rohani. Tapi setiap kita, saudara, harus bertobat. Tidak peduli seberapa kudus asal-usul nenek moyang kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan dari pasal ini buat kita secara garis besar ada 2 hal. Yang pertama adalah kita harus bertobat dan memberi diri kita dibaptis sebagai wujud dan tindakan dari iman kita. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum dibaptis, berilah diri saudara dibaptis dalam nama Tuhan. Yang kedua, saudara, hasilkanlah buah pertobatan, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih.
Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam pertobatan yang sungguh, yang tidak berhenti hanya di baptisan saja, tapi terus bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami semua, untuk kami merendahkan diri, bertobat dan bersedia untuk memberikan diri kami dibaptis dalam nama Tuhan. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak berhenti, tidak hanya sekedar bertobat, tapi sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Kehidupan kami mengalami perubahan, transformasi secara rohani oleh karena kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Ada buah pertobatan yang kami hasilkan dalam kehidupan kami. Kami hidup dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah mereka, memberikan kesembuhan dan jalan keluar, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.